ترفع بنا. Kenapa kok sedih? Iya, nanti sampean libur masuk lagi balik ke sini tanggal 2 Mei. Aktivitas kembali sekolah masuk tanggal 3. Jadi itu kan liburnya sudah lama ya anak-anak ya. Nah, belum? Kurang Masian? Ya, nanti ketika sampean sudah kelas 9 setelah ujian nanti liburnya lama. Nah, gini ya. Nanti sampean masuk lagi tanggal 3 Mei. Nah, mesti harap selama sampean di rumah itu kalian buktikan kepada keluarga orang tua sampean itu saatnya sampean untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi yang selama ini sampean dipondokkan kurang lebih 9 bulan ya, dari awal masuk sampai sekarang kurang lebih itu 9 bulan sampean di sini berbakti kepada pengurus pondok, bapak ibu guru, ustadz ustadzah. Nah, ketika sampean nanti pulang, sampean juga saatnya berbakti kepada orang tua. Apapun kesibukan orang tua di rumah, sampean harus membantunya. Itu kalau masih punya orang tua. Kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal, ya sampean ziarah kubur. Sampean sebagai anak yang solehah harus mendoakan orang tua. Nah, mungkin selama sampean di pondok belum sesuai dengan harapannya orang tua, sampean pas di rumah harus membuktikan dan minta maaf kepada orang tua karena belum bisa sesuai dengan harapan kedua orang tua, belum sesuai dengan keinginan yang diharapkan, belum bisa mengemban amanah yang diberikan oleh orang tua. Karena apa anak-anak? Sampean itu adalah investasinya bapak ibu nih sampean. Kalau misalkan gantian ya, nah misalkan sampean berbicara ya Bu Listia yang diam. Nanti nek sama-sama berbicara, siapa yang mendengarkan? Sudah ya, kalau sampean diam, Bu Listia yang berbicara. Tapi kalau masih ada suara, ya saya lebih baik diam supaya bisa didengarkan. Kalau semuanya berbicara kan malah nggak bisa didengarkan ya. Anak-anak, sampean yang mungkin di sini belum sesuai dengan harapan orang tua, saatnya nanti sampean ketika di rumah membuktikan kepada orang tua. Karena orang tua itu sudah susah payah mencarikan biaya untuk sekolah dan pondoknya sampean. Per bulannya saja sudah 400.000, belum lagi kalau ada iuran, belum lagi kalau misalkan ada kegiatan. Jadi biaya sekolah dan pondok di sini itu tidak murah. Coba sampean mengerti, yang misalkan di pondok masih menyimpang dari aturan-aturan pondok dan sekolah. Cobalah anak-anak, sampean mikir, ingat, renungkan kedua orang tuanya sampean yang telah bersusah payah nyekolahnya sampean, mondoknya sampean. Karena apa? Kalau misalkan sampean di sini selama mencari ilmu kok tidak sungguh-sungguh, nanti sampean akan merugi. Ruginya di mana? Yang pertama, sampean nanti bakal rugi di biaya. Biayanya di sini sudah dikeluarkan banyak sekali, tapi yang sampean dapatkan belum sesuai. Sampean harus ingat itu. Yang kedua, rugi apa lagi? Rugi sampean sudah jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua itu senang apa susah toh? Susah, iya. Mencari ilmu itu penuh dengan perjuangan. Kalau misalkan di sini sampean sudah jauh dari orang tua kok tidak sungguh-sungguh, sampean sendiri yang akan merugi. Sudah jauh dari orang tua,
Kalau misalkan kangen dengan orang tua harus ditahan. Nah, itulah pahitnya mencari ilmu. Kalau misalkan sampean tidak bisa menahan pahitnya mencari ilmu, sampean akan menghadapi pahitnya sebuah kebodohan. Coba kalau misalkan sampean menuruti egonya sendiri. Sampean pengennya apa, sampean turuti. Wes aku pengennya segak sekolah aja bolos. Wong lagian yo sekolahnya santai. Nah, sampean turuti bolos. Di situ sampean akan merugi. Yang pertama sampean nggak dapat ilmu. Yang kedua sudah jauh dari orang tua. Di sini tidak sungguh-sungguh. Padahal perjuangan orang tua itu jauh lebih susah daripada anak yang berjuang mencari ilmu. Itu serius anak-anak, sungguh. Karena mungkin sekarang sampean belum bisa merasakan. Tapi nanti ketika sampean sudah lulus SMA, lulus kuliah, sampean baru merasakan susahnya mencari nafkah. Yang mungkin punya tanggungan adiknya atau sebagai tulang punggung. Nanti sampean baru bisa merasakan bagaimana susahnya mencari ilmu. Jadi Bu Listi ya kan sudah mengalami sebagai orang tua, juga sudah pernah mengalami sebagai siswa. Sayang banget gitu loh nak, kalau misalkan sampean sebagai siswa kok di sini tidak sungguh-sungguh, itu sangat eman sekali. Karena sampean belum tahu kehidupan nanti yang sesungguhnya bagaimana. Jangan-jangan nanti sampean merasa kaget dengan keadaan kehidupan yang nyata. Yang sampean hadapi ini kan sekarang nggak punya uang saku, tinggal minta telepon dikirimi. Nggak punya ini perlengkapan ini, tinggal telepon minta dikirimi. Yang sampean tahu kan hanya itu. Ya memang itu haknya sampean. Tapi kewajibannya sampean juga harus dipenuhi. Karena hak dan kewajiban harus seimbang. Kalau sampean misalkan menuntut hak terus, kewajibannya sampean tidak ditunaikan, tidak dilaksanakan, ya tidak seimbang. Kalau misalkan sampean kewajibannya sudah belajar dengan sungguh-sungguh, menjadi santri yang baik, taat dengan aturan, taslim dengan beliau Kanjeng Kiai, sampean berhak mendapatkan haknya sampean. Jangan kok menuntut hak terus dari orang tua, tapi kewajiban sampean tidak dilaksanakan. Ya. Ingat anak-anak, sampean di sini tidak lama maksudnya. Nah, karena apa? Waktu itu berjalan semakin cepat. Coba nanti sebentar lagi ini sampean semua sudah punya adik kelas. Yang kelas 12 sudah keluar masuk ke jenjang kuliah atau kerja. Yang kelas 11 tiba-tiba sudah kelas 12. Yang kelas 10 naik ke kelas 11, nggak terasa anak-anak. Semuanya itu berlalu sangat cepat. Tiba-tiba sampean sudah lulus dari sini, apa yang sampean dapatkan? Sudahkah kalian siap menghadapi kehidupan yang sebenarnya? Kalian yang sudah didamba-dambakan oleh orang tua, dipondokkan, disekolahkan di Wahidiyah, yang harapannya nanti bisa menjadi penerus perjuangan Wahidiyah di daerahnya sampean masing-masing. Ketika sampean sudah lulus, bisakah mengamalkan ilmu yang sudah sampean dapatkan dari sini? Ingat anak-anak, tuntutan di masa yang akan datang itu sungguh luar biasa. Sampean di sini sebagai siswa, teruslah untuk menggali ilmu yang sedalam-dalamnya. Jangan sampai dari sini sampean langsung lulus dan tidak mendapatkan apa-apa. Karena masyarakat itu pandangannya, oh itu loh anaknya si itu keluar dari pondok. Nah, setelah sampean diberi amanah oleh masyarakat, bisa atau tidak menjalankan amanah itu? Jika nanti sampean merasa rugi ke depannya, sampean tidak bisa mengulang keadaan seperti ini lagi. Camkan betul itu.
di sini itu tidak lama, hanya sebentar. Setelah itu sampai lulus. Karena apa? Lulusan pondok, lulusan sekolah-sekolah yang Islami itu sangat diharapkan oleh masyarakat. Nah, kalau di sini sampean tidak sungguh-sungguh, sampean sendiri yang akan rugi. Itu anak-anak ya. Untuk yang selanjutnya terkait tugas-tugas terutama yang mau lulus yang kelas 9 utamanya laporan PPL, ada yang belum mengumpulkan ya mungkin di sini sama diizinkan untuk mengikuti ujian dan lain-lain, tapi nanti untuk ijazah kalau misalkan tugas-tugasnya belum selesai, administrasi yang lain belum selesai, ada yang tidak lengkap mengikuti ujian praktek, ijazah masih belum bisa dikeluarkan. Jadi mumpung ini masih ada waktu yang belum mengumpulkan tugas-tugas atau administrasi yang lain, silahkan untuk segera dikumpulkan tugas-tugasnya. Nah anak-anak, ini untuk bulan Ramadan sebentar lagi sudah selesai. Ayo kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan mujahadah kita manfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan baik. Jangan sampai kita merasa merugi, karena apa anak-anak, umur itu tidak ada yang tahu. Kita belum tahu kedepannya kita masih bertemu dengan bulan Ramadan lagi atau tidak. Kita masih belum tahu bagaimana nanti kedepannya, apakah kita masih sehat ataukah keadaan semakin menurun, kita juga kurang tahu. Jadi mumpung masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan 10 hari terakhir ini, ayo kita tingkatkan ibadah-ibadah kita semua. Yang di rumah, nanti ketika sampai di rumah tadarusnya juga tetap dilaksanakan ya, jangan sampai nanti mujahadah-mujahadahnya juga tetap dilaksanakan. Begitu anak-anak ya. Yang terakhir, mari kita mengadakan musyawarah kepangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ghawthu hadza zaman radhiyallahu anhu. Semoga selama kita menjadi santri dan siswa di SMP SMA Wahidiyah selama ini, ilmu yang kita dapatkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disyafaati beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diberikan nadroh dan doa restu kepangkuan beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Mari kita tata adab lahir batin kita. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalamu alaika nurul khalqi hadiya wa aslahu wa rahahu wa adrikni faqadalam ta'abada wa rabbina wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in zarta kuntu syamsahalika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idallah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghawsu ya sayyidi ya ayyuhal ghawsu ya sayyidi ya ayyuhal ghawsu. Al-Fatihah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Segala salah dan hilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghawth radhiyallahu an anadra wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denda 100.000. Dan apabila mengikutinya hanya setengah hari, misal pagi ikut bupaan tapi siangnya tidak ikut
tidak ikut sampai selesai acara denda 50.000. Nanti uangnya akan dimasukkan ke tagihan pembayaran. Tidak diminta kesampaian. Nomor 1 sampai nomor 8 mana? Sesuai hitungan gitu loh. Apa nomor piro? Ini ngomongin lagi. Boleh nomor piro, Fred? Suara hebat gak apa suara hebat? Ayo, saudara.